Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang membahas seputar hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming. Selalu saya doakan kepada Anda, bagi Anda yang saat ini masih berjuang untuk bisa mengatasi kecemasan Anda, ketakutan Anda, fobia, depresi, stres, apapun itu yang berhubungan dengan psikologis Anda. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda dimudahkan, diberi kesabaran, dan bisa kembali ke kondisi normal seperti yang Anda harapkan. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah teknik yang sangat luar biasa yang saya gunakan ketika saya menterapi seorang anak yang dikategorikan sebagai anak yang aktif atau boleh dikatakan usil dan juga sering mengganggu kakaknya. Nah, bagi Anda yang saat ini memiliki anak yang kiranya ya mengganggu, membuat Anda pusing dengan kelakuannya, Anda bisa melakukan teknik hipnoterapi ini kepada anak Anda tersebut, sehingga Anda bisa rasakan langsung perubahannya. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana caranya, simak video saya hingga akhir nanti. Memiliki anak yang aktif, nakal, atau mungkin selalu mengganggu orang lain tentu membuat kita menjadi tidak nyaman dan ya agak sedikit kesal seperti itu. Bagaimana supaya anak kita bisa berubah sikapnya menjadi anak yang baik, sayang kepada teman, sayang kepada saudara, atau ya keluarga di lingkungan rumah. Nah, saya akan berbagi kepada Anda bagaimana saya melakukan sesi terapi terhadap seorang anak yang sering mengganggu kakaknya, dan hal ini membuat mamanya sangat-sangat sedih sekali. Jadi anak ini selalu mengganggu kakaknya. Kakaknya memang tergolong anak yang pendiam, tidak mau mengambil pusing, dan sedikit ya mungkin sudah bawaannya tidak mau banyak memiliki musuh seperti itu. Jadi ketika dia dibully oleh adiknya, dia biasa-biasa saja. Bahkan ketika saya tanya, mengapa kamu diam saja, dia mengatakan, ya biarlah saya yang menjadi objek atau mungkin tempat adiknya dibully seperti itu. Nah, lambat laun hal ini sungguh sangat tidak baik, apalagi di mana sang ibu sepertinya sudah kewalahan dengan perilaku adiknya seperti itu. Hingga suatu hari kami bertemu dan adiknya kita coba untuk lakukan sesi hipnoterapi. Untuk menterapi seorang anak tentu butuh keahlian khusus. Anda pun di rumah untuk bisa melakukan teknik ini butuh tahapan-tahapan. Selalu di video-video saya sebelumnya, saya selalu menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan agar bisa mempengaruhi anak. Yang pertama ingat, yang perlu Anda lakukan adalah pacing. Pacing ini adalah membangun keakraban dengan anak terlebih dahulu. Penting bagi Anda yang ingin merubah mindset, perilaku, atau apapun itu, memberikan sugesti kepada anak. Hal yang perlu Anda perhatikan pertama-tama adalah pacing. Pacing ini adalah membangun keakraban. Pastikan kondisi Anda ketika ingin merubah perilaku anak atau apapun itu, jangan dilakukan pada saat anak tersebut melakukan bermasalah. Misalkan ketika dia nakal, Anda langsung memarahi, langsung mengatakan kalimat-kalimat sugesti yang membuat dia ingin bisa berubah seperti itu. Itu tidak mungkin terjadi, karena ingat, teori dalam pikiran bawah sadar mengatakan bahwa pikiran bawah sadar bisa terbuka jikalau kondisi orang tersebut rileks. Jadi, seorang anak yang sedang berbuat kesalahan atau mungkin bermasalah pada saat itu, Anda katakan, Anda minta berubah sikapnya, Anda ulang berkali-kali. Misalkan, kamu nih kalau dikasih tahu tidak mau berubah ya, mama sudah bilang berkali-kali, dan sebagainya, tidak akan pernah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Sehingga yang perlu Anda lakukan adalah ajak anak tersebut duduk, atau mungkin pada saat kondisi nyaman, lalu bicara baik-baik, itu akan mudah memasukkan sugesti yang Anda inginkan. Nah, dengan anak ini sama, saya membuat dia nyaman terlebih dahulu, bahkan diawali dengan bermain. Nah, saya minta untuk dia duduk, rileks, kita main mata dulu ya. Maksudnya main mata artinya bagaimana saya mengajak dia untuk bermain dalam hipnoterapi disebut eye catalepsy. Saya meminta dia untuk rileks, lalu melihat ke atas seperti ini, matanya mendelik gitu ya. Saya minta dia melihat ke sebuah titik dan buat matanya dia tidak berkedip. Tentu ketika dia melakukan itu, lama-lama matanya akan lelah dan capek. Sampai dia, aduh mataku perih nih, aduh mataku berair sepertinya nih. Dia mulai berkedip, tahan lagi, saya minta. Tahan lagi, lebih lama lagi. Sampai dia sudah tidak tahan lagi, aku sudah perih nih Pak, seperti itu. Oke, sekarang kalau sudah perih, sekarang tutup mata kamu. Ketika kamu tutup mata kamu rileks. Ini salah satu media saja untuk menjembatani antara
saya sebelum melakukan sesi terapi formal kepada anak tersebut. Oke, Anda bisa melakukan games apapun itu, ya. Anda bisa melakukan apapun bentuk permainannya. Saya mencoba untuk memodifikasi. Maksud saya boleh memodifikasi games apapun yang buat dia nyaman. Nah, ketika dia sudah rileks, saya mengajak dia kembali bermain imajinasi. Oke, sekarang saya akan menghitung 1 sampai dengan 5. Di hitungan kelima, saya minta kamu berada di sebuah tempat di rumah, saya bilang seperti itu, dan di situ ada kakak kamu. Ya, saya minta ada kakak kamu, dan di situ kakak kamu nyebelin banget, saya bilang seperti itu. Lalu saya hitung 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu sedang di rumah bersama kakak kamu dan kakak kamu nyebelin banget, saya bilang seperti itu. Bisa? Dan dia jawab bisa. Lagi ngapain? Lagi nonton TV. Oke, lalu apa yang dilakukan? Ya, kakakku begini. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku tonjok dia, aku pukul dia, dan sebagainya. Baik, oke. Nyebelin bukan? Ya, nyebelin. Nah, setelah itu saya mulai memasukkan sebuah ide berupa teknik yang tentu selalu saya katakan pernah saya bahas di video saya sebelumnya, namanya reframing, membikai makna, yaitu bagaimana membikai sebuah kejadian yang tidak menyenangkan menjadi sebuah makna. Saya melakukan sugesti seperti ini. Baiklah, sekarang kakak kamu begitu menyebalkan ya, begitu nggak enak, dan kamu pengennya mukul, kamu pengennya ngeledekin dia, kamu pengennya ya apapun lah, menyentuh dia sehingga dia kesal dan dia marah dan dia teriak-teriak seperti itu. Sebentar lagi saya minta kamu bayangkan ketika kamu sedang nonton TV di rumah saat ini seperti itu. Entah mengapa kakak kamu tidak ada, kamu sendirian di situ. Iya, karena kakak kamu sekarang sudah pindah dan dia tidak tinggal di rumah dengan kamu lagi. Karena kamu selalu mengganggu, mama kamu memindahkan dia di sebuah tempat sekolah yang tidak boleh pulang dan dia harus tinggal di sana selama-lamanya. Bahkan kamu tidak bisa bertemu dengan dia lagi kecuali dengan perjanjian. Mukanya mulai mengkerut. Bahkan ternyata di sana pun kakak kamu dibully oleh teman-temannya, dia dipukuli oleh teman-temannya. Dan dia tidak bisa melawan. Karena apa? Karena dia sangat sayang dengan adiknya. Dan dia membayangkan ketika dipukuli itu, dia seperti dipukuli adiknya dan dia tidak melawan. Teman-teman sekolahnya mukulin terus seperti itu. Dan kakak kamu hanya bisa menangis. Tiba-tiba wajah adiknya menangis, berubah. Saya mencoba untuk membuat frame, bingkai, memaknai, memodifikasi pikiran anak tersebut bahwa memukuli itu artinya menginvestasikan ke dalam pikiran kakaknya untuk tidak melawan karena seperti dipukuli oleh adiknya, dan itu menjadikan kakaknya lemah dan akhirnya gara-gara adiknya ini kakaknya jadi seperti itu. Nah, ketika sudah dapat momen tersebut, lalu saya sugestikan, mulai saat ini dan selama-lamanya, kamu sayang sama kakak kamu. Ketika kamu kesal dengan kakak kamu senyum, kamu diam, kamu biasa-biasa saja. Bahkan kamu hanya bilang, Kak, mohon kakak begini ya. Kak, kamu mengucapkan dengan kata-kata yang baik, yang sopan, yang akhirnya bisa membuat kakak kamu mengerti dia seharusnya berbuat apa, bukan dengan cara dipukul. Saya mencoba untuk mengulang-ulang. Saya mensugesti dengan berbagai macam sugesti yang intinya adalah dia berubah seperti itu. Dengan kata-kata yang memohon kepada dia agar ketika nanti ada kejadian seperti itu lagi, dia tidak memukul, dia menahan. Bahkan saya katakan ketika kamu ingin memukul, tangan kamu nggak tahu kenapa rasanya kaku dan sakit ketika pengen mukul dia. Saya tahan seperti itu. Saya terus membangun mindset baru dalam pikirannya, bahwa kalau dia memukul artinya sama dengan membiarkan kakaknya rela dipukuli oleh teman-temannya di sekolah, dan itu menjadikan dia sangat menderita. Dari sugesti ini, adiknya sepertinya sangat tersentuh dan tidak ingin melakukan hal itu lagi. Bahkan dia menangis. Lalu saya tambahkan yang lain. Kamu sayang sama kakak kamu, jikalau kamu sayang sama kakak kamu beda. Dia orangnya pendiam, kamu aktif. Sehingga anak yang aktif harusnya membantu kakaknya untuk bisa lebih aktif lagi, bermain bersama, ajak dia bermain ya, mungkin di rumah ya nonton TV bersama, ya kalau harus main game bersama, atau ketika keluar bermain sepeda bermain bersama, ajak kakak kamu, bantu dia. Ketika saya mulai membuat future pacing, masa yang akan datang dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, adiknya mulai tersenyum.
Dia mulai membayangkan bersama dengan kakaknya, bahkan kamu saling melengkapi, kakak kamu memang pendiam, tapi kamu aktif, sehingga ketika berkolaborasi, kamu akan menjadi orang yang hebat. Saya sugestikan hal-hal seperti itu. Hingga akhirnya proses terapi ini selesai, dan dia membuka mata. Ketika membuka mata, dia tersenyum, dan akhirnya dia memeluk kakaknya. Dia sangat sayang sekali dengan kakaknya. Momen ini sangat luar biasa, sangat menyenangkan sekali, yang mungkin selama ini tidak pernah terlihat seperti itu. Adiknya mau akhirnya lebih sayang sama kakaknya, dan ini sangat mengharukan sekali pada saat itu. Jadi jika Anda yang ingin merubah mindset anak Anda yang nakal atau mungkin aktif, perlahan-lahan Anda bisa melakukan teknik ini. Tentu sebagai orang tua, Anda pertama-tama harus melakukan tadi pacing. Yang kedua, jalin komunikasi. Tidak jarang komunikasi yang menuju pada sugesti langsung biasanya tidak berlangsung lama. Oleh karena itu butuh yang namanya proses perlahan-lahan. Ajak anak Anda untuk mau berbicara, bertukar pikiran, dibiasakan untuk berbicara, berkomunikasi, itu akan lebih mudah. Namun jikalau Anda langsung memberikan sugesti seperti yang saya contohkan tadi, biasanya ini akan sangat sulit dan Anda mengalami tentunya hambatan-hambatan. Sekali lagi, jika ingin tidak terjadi hambatan-hambatan, biasakan Anda berkomunikasi dengan anak Anda, dan ketika Anda menyampaikan sugesti atau apapun itu, imajinasi, membayangkan, dan sebagainya, anak Anda akan lebih mudah menerima dan memahami apa maksud dari tujuan Anda tersebut. Baiklah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda. Jika Anda masih ingin bertanya lebih jauh tentang teknik ini, Anda bisa tulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor handphone yang ada di kolom deskripsi. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi dengan saya, silakan Anda hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, semoga video ini bermanfaat buat Anda. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.